Itu kamu beli metanol banyak banget buat apaan? Oh, ini buat oplos parfum yang aku jual. Oh ya? Jadi metanol ini bisa buat oplos parfum, biar aku nggak banyak-banyak gunain biangnya. Jadi selain bisa menghemat biaya produksi, aku juga bisa dapat untung lebih dari sini. Wah, terus selain itu? Yang seharusnya 1 botol biang cuma bisa buat beberapa parfum aja, yang ini bisa 10 kali lipatnya. Bayang dong untungnya gimana? Ini Bu, yang baru ada cuma model kayak ini aja Bu. Nanti kalau ada yang baru datang lagi, pasti saya akan kabari Ibu. Nggak apa-apa mas, yang penting kalau harganya miring saya mah mau nunggu. Oh ya. Loh. Itu kok kamu nyampurin metanolnya ke biang parfum? Bukannya metanol itu buat cuci botol parfum bekas supaya baunya hilang dan bisa diisi yang baru? Gini loh mas, tadi tuh aku ketemu Nindi. Dia tuh kan juga usaha parfum. Terus dia ngajarin aku cara buat parfum oplosan. Ya selain hemat biaya produksi, untungnya pun juga besar loh mas. Jadi kamu mau jual parfum oplosan? Emangnya kenapa? Toh mulai besok kita akan jual parfum yang semuanya oplosan. Dan tugas kamu adalah keliling mencari pembeli. Aduh, kenapa jadi aku yang keliling? Nggak mau ah. Jemput bola dong mas. Lagian masa kamu cuma nunggu pembeli datang aja? Kapan untungnya? Tapi aku nggak mau ah jual parfum oplosan. Bisa berurusan sama polisi, aku nanti nggak mau ah. Duh, kamu berlebihan deh. Kamu tuh mau kaya nggak sih? Apa kamu mau apa hidup pas-pasan mulu kayak gini? Ya siapa sih yang nggak mau kaya? Maulah kaya. Ya udah, kamu nggak usah berisik. Kamu bantuin untuk jualan keliling dan nggak usah punya protes. Oke? Nih, bantuin. Diisi ke sini. Iya, tambahin lagi nih. Tambahin lagi nih. Parfum Jaguarnya ada nggak, Mbak? Ah, ada mas. Nah, ini dia. Berapa nih, Mbak? 150.000 aja. Beneran, Mbak? Harganya 150.000? Bener dong. Murah banget sih. Jadi sebenarnya barangnya ini udah lama, cuman kualitasnya masih bagus, masih oke. Gitu. Ya udah, Mbak. Kalau ada lagi barang lama, saya mau, Mbak. Kan saya bisa jualan lagi. Nanti juga saya bilang ke teman-teman saya deh, biar pada beli di toko Mbak. Harganya lebih murah soalnya. Makasih ya. Iya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Datang lagi ya. Duit. Duitnya. Pak, permisi. Oh, sebentar. Saya mau nawarin minyak wangi ori, tapi harganya murah, Pak. Nih. Ada merek Dika? Ada, Pak, ada, Pak. Sebentar saya ambil ya, Pak ya. Oh iya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Oh, iya. Mari, Pak. Oke, makasih. Maaf ganggu. Pokoknya Ibu nggak salah pilih produk. Ibu beli produk itu 3 hari hasilnya udah kelihatan. Lebih kinclong, kulitnya lebih kenyal. Terus nanti keriput-keriput yang ada di deket-deket mata itu hilang Bu semuanya. Udah, ambil satunya, Bu. Makasih loh Ibu-Ibu udah beli produk saya. Itu kan si Riana. Coba beli satu ya Bu. Kak, ini hasil penjualan saya. Iya. Halo? Apa? Iya. Iya, saya segera ke sana. Iya, Bu, iya. Iya, makasih. Pasti soal anak kamu. Iya, Pak. Terus sekarang kamu mau minta izin lagi. Setelah sekian kali kamu selalu minta izin karena penyakit anak kamu. Tapi, Pak, Saya akui, kerjaan kamu itu bagus. Semua kosmetik yang kamu jual diminati sama orang. Tapi setiap bulannya, kamu tidak bisa memenuhi target karena kamu terlalu banyak izin buat anak kamu itu. Kali ini, saya rasa nggak ada toleransi lagi.
Maksud Bapak? Sekarang saya kasih kamu pilihan. Kamu pilih anak kamu atau pekerjaan kamu. Sekarang lebih baik kamu urusin anak kamu aja. Pak, saya mohon jangan pecat saya, Pak. Anak saya butuh biaya, Pak. Butuh biaya untuk pengobatannya. Saya harus dapat gaji, saya harus kerja, Pak. Saya mohon jangan pecat saya, Pak. Tapi kalau begini cara kerja kamu, perusahaan bisa rugi. Karena pendapatan yang kami terima dari kamu jauh lebih rendah dari gaji kamu. Pak, saya mohon, Pak. Sini tas kamu. Pak, tolong jangan pecat saya, Pak. Keputusan saya sudah bulat. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong kasih kesempatan lagi, Pak. Tolong, Pak. Pak. Pak, dengerin dulu, Pak. Pak. Diana, Sakit. kemana aja nggak pernah main ke rumah? Maaf, Mas. Semenjak Mas Tommy meninggal, aku harus cari kerja untuk ngidupin Kayla. Kayla masih asma. Berarti kamu butuh kerjaan dong. Iya, Mas. Kamu mau nggak kalau saya tawarin kerjaan? Kerjaan apa, Mas? Aku sama Siska kan bikin parfum nih. Nah sekarang parfumnya ini mau dijualin keliling. Jujur aja aku nggak sanggup kalau jualan keliling kayak gini. Tapi tadi aku ngeliat kamu di sana jualan hebat banget. Kalau bicara masalah hasil, ntar kita omongin aja sama Siska gimana ya pembagiannya. Mau nggak? Sebentar ya, Mas. Iya. Halo? Iya, Bu Ningsi. Iya. Saya cepet-cepet kok ke sana. Iya. Iya, terima kasih udah jagain Kayla. Iya. Mas, aku boleh kan pertimbangin dulu pekerjaan yang Mas tawarin ke aku? Soalnya aku harus cepet-cepet pulang karena Kayla takutnya nggak ada yang jagain. Nggak apa-apa, ya udah kamu pikirin aja dulu. Oh iya, salamnya buat Kayla dari Pak D sama Budenya, ya. Iya, Mas. Makasih ya. Mbak, Kayla kenapa? Alhamdulillah, Kayla baikan setelah menghirup alat pernapasan ini. Ya ampun Mbak, maaf ya. Sekali lagi maaf karena saya udah ngerepotin terus. Gak apa-apa, saya nggak ngerasa direpotin kok. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya. Maafin Ibu, Nak. Ibu belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Seandainya ayah kamu masih hidup, mungkin kamu gak perlu ngerasain kayak gini. Aduh, kamu tuh gimana sih, Mas? Masa keliling seharian cuma laku 1 botol? Emang udah cuma lakuin segitu doang, gimana lagi? Lagi pula hari ini sepi banget, nggak tahu orang-orang pada kemana. Kamu tuh males tau nggak? Alasan doang. Aku tuh nggak mau tahu, Mas. Kamu itu harus bisa lakuin 5 botol dalam sehari minimal. Kamu tuh gak percaya banget sih jadi orang? Emang kamu bilang jualan itu gampang, keliling-keliling, panas-panasan, nawar-nawarin, capek tahu? Ini mau nawarin minyak wangi, Bang. Ini minyak wangi asli, wanginya enak banget, Bang. Nih, cobain aja, Bang. Lihat dulu aja, Bang. Enggak dulu, Mas. Saya semprotin ya, buat contoh ya. Enggak, Mas. Masih ada di rumah. Makasih ya.
mau nawarin parfum murah nih. Ini parfum asli, tapi murah bang. Ini boleh langsung dicobain aja bang. Wanginya enak banget bang nih. Saya semprotin ya bang ya. Nih, tuh, coba deh. Enak kan? Enak bang. Harganya murah cuma 100.000 doang. Minta satu dong bang. Abang mau? Oh boleh nih bang. Ini bang. Makasih bang ya. Haris. Makasih bang. Kela? Kela kenapa? Hai Riana! Kamu tuh udah nunggak kontrakan 3 bulan. Kalau hari ini kamu nggak bisa bayar, kamu harus pergi dari sini. Bu, saya minta maaf Bu, tapi tolong kasih kesempatan saya untuk bayar. 1 bulan aja kamu susah bayar kontrakan, apalagi kalau sampai 3 bulan. Dari mana kamu bayar? Iya Bu, tapi saya janji saya pasti bayar. Rumah ini udah ada yang mau ngisi. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus pergi dari ini sekarang juga. Bu, saya janji saya pasti bayar. Cuma kasih saya waktu. Saya nggak bisa bayar sekarang. Kalau kamu nggak mau pergi juga, saya bakalan nyuruh orang ngusir kamu pergi dari sini. Bu, tolong saya mohon jangan. Gak ada kata tolong lagi. Kamu harus pergi dari sini. Kela, kamu kenapa nak? Kela tarik nafas nak. Kela. Kami akan memberikan waktu untuk Ibu Riana sampai besok. Tapi kami akan tetap melakukan tindakan Bu untuk anak Ibu. Mengingat kondisinya yang harus cepat ditangani Bu. Iya Sus, terima kasih. Saya akan usahakan malam ini juga untuk mendapatkan biaya administrasi anak saya. Makasih ya Sus. Iya sama-sama Bu. Aku harus bagaimana ini? Pasti malam ini ibu kontrakan sudah merapikan semua barang-barangku. Dan dari mana aku bisa mendapatkan uang? Mbak Siska. Iya, aku bisa pinjam uangnya Mbak Siska. Atau aku terima pekerjaan sebagai penjual parfum keliling dari Mas Adit. Riana? Tumben kamu malam-malam kesini. Ada apa? Sebelumnya saya minta maaf, Mbak. Saya Minjem duit. Gak usah basa-basi deh. Kamu tuh keterlaluan ya. Datang ke sini cuma butuhnya doang. Kamu pikir saya ini bank? Mbak, tapi saya butuh banget uang. Saya nggak peduli. Kela masuk rumah sakit, Mbak. Pokoknya saya nggak punya uang. Saya mohon. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Kasihan Kela di rumah sakit. Assalamualaikum. Riana. Waalaikumsalam. Mas Adit, aku masih bisa kan terima pekerjaan yang Mas tawarin waktu itu sama aku. Aku lagi butuh uang untuk anak aku. Dia butuh biaya pengobatan. Aku boleh digaji duluan kan? Gaji duluan. Kerjaan apa Mas? Kerja... Oh iya, waktu itu aku nggak sengaja ketemu Riana. Aku ngeliat Riana itu dia lagi nawarin kosmetik ke ibu-ibu dan itu laku banget, banyak banget yang beli. Jadi aku coba nawarin dia untuk kerja jualan parfum keliling. Kok kamu nggak bilang dulu sama aku sih? Aku waktu itu udah mau bilang sama kamu tapi aku lupa. Alasan aja kamu. Mbak, maaf sebelumnya. Aku nggak bermaksud apa-apa, tapi aku cuma... Terserah. Itu bukan urusan saya. Siska, kita ngomong berdua ya. Ngomong apa? Bentar. Masih. Kamu mau ngomong apa sih? Kita bisa manfaatin Riana. Maksud kamu? Kita suruh dia jualan keliling. Aku yakin banget dia itu pasti bisa. Soalnya aku pernah ngeliat dia jualan kosmetik sama ibu-ibu itu banyak banget yang beli. Berarti kan dia punya pelanggan sendiri. Jadi menurut kamu kita harus kasih pinjaman dia uang untuk biaya rumah sakit anaknya, gitu? Iya. Terus kalau kita udah kasih pinjaman dia uang, tapi dia nggak mau jualan gimana? Atau kalau enggak,
Dia mau jualan tapi nggak ada satupun barang yang laku. Kamu tuh nggak ngerti banget sih. Itu masalah gampang. Tinggal bikin surat perjanjian peminjaman uang. Terus tadi ketakutan kamu tulis semua sebagai persyaratannya. Kalau sampai dia nggak bisa bayar, kamu tulis juga konsekuensinya apa. Ya nggak? Oke, kamu mau pinjam berapa? 5 juta, Mbak. Banyak banget. Oke, kamu akan saya pinjamin uang. Tapi syaratnya, kamu harus tanda tangani dulu surat perjanjian ini. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak, makasih. Udah buruan tanda tangan. Kelamaan. Mas, ambilin uang 5 juta di lemari. Siap. Ini uangnya. Makasih ya, Mbak. Sekali lagi makasih. Makasih, Mas. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Salam. Halo Kela. Gimana keadaannya hari ini? Kela udah sembuh dokter. Nafas Kela udah gak sakit lagi. Bagus dong. Berarti sebentar lagi Kela akan sembuh ya? Hore! Gimana perkembangannya, Dok? Perkembangannya sudah mulai membaik, Bu. Pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan lagi. Dan kalau semuanya baik-baik saja, siang ini juga Kela bisa pulang. Alhamdulillah. Maaf, permisi, Bu. Ya. Ibu siapa ya? Loh, ibu sendiri siapa? Saya yang tinggal di rumah ini. Tinggal gimana? Jelas-jelas saya yang baru ngontrak di sini. Tapi kan Aduh, gimana sih? Bu, saya itu ngontrak di rumah ini selama 1 tahun. Pasti mau tinggal di sini, kondisinya kosong kok. Tapi, kalau kamu nggak mau pergi juga, saya bakalan nyuruh orang ngusir kamu pergi dari sini. Riana? Mbak Ningsih, Semua barang-barang kamu ada di rumahku. Ibu kontrakan udah nggak mau ngasih kamu toleransi lagi. Terlebih waktu kamu menghilang, nggak ada kabarnya. sebenarnya bukan nggak ada kabar, Mbak. Aku ngilang itu karena Kayla masuk rumah sakit. Ya Allah, kenapa kamu nggak bilang saya? Aku cuman nggak mau nyusahin aja, Mbak. Sejak kapan sih aku ngerasa kamu susahin? Aku tulus kok bantu kamu. Kamu harus cepat-cepat cari kontrakan. Kasihan Kayla kalau harus tidur di luar. Kamu tahu kan, kontrakan aku kecil. Dan kamu kenal suami aku kayak gimana. Tapi aku masih boleh nitip barang-barangku kan untuk sementara sebelum aku dapetin tempat tinggal. Iya, nggak apa-apa.